Jadi aku bakal ceritain pengalaman sangat menyebalkan dan juga sangat menyenangkan. Jadi Petra menyediakan tempat parkir untuk mahasiswa, khusus untuk mahasiswa, yaitu nama tempatnya adalah Lapangan Anta. Full di tempat ini kalian bisa parkir free berapa lama pun, nggak seperti beberapa universitas lain di mana mereka memberikan peraturan di mana setiap kali masuk harus bayar. Dan aku ingat di mana aku harus bayar 2.000 kalau nggak salah. Bayangkan kalau misalnya sedalam seminggu berarti 6 hari lah, 5 hari wes. 5 hari berarti 10.000 satu minggu. Berarti 4 minggu atau sebulan 40.000. Nggak bayangin coba. 40.000 dalam sebulan hanya untuk parkir. Dan itu juga termasuk lumayan. Jadi, kembali lagi di cerita pengalaman parkir Petra. Petra menyediakan tempat parkir yaitu Lapangan Anta. Dan juga Lapangan Anta ini dipakai untuk acara-acara besar. Salah satunya ya 17 Agustusan, di mana Lapangan Anta ini dibagi antara kayak ada tempat parkir dan juga tempat lapangan sepak bola. Nah, di bagian lapangan sepak bola ini tempatnya biasa untuk upacara atau juga itu untuk panitia. Dan ya, Lapangan Anta gede sih tempat parkirnya. Cuman nggak segede itu untuk parkir semua orang. Secara pengalaman, apalagi kalau kamu parkir di pas siang hari. Mengapa? Karena pasti penuh. Dan ini yang menjengkelkan, di daerah bukan di daerah sih, di gedung Ki itu sebenarnya udah ada banyak tempat untuk parkir. Masalahnya itu tidak dipakai untuk parkir. Entah kenapa. Ininya adalah tempatnya itu nggak kayak kelihatan kayak bener-bener mau dibuat gedung baru. Kayak tempat biasa, kayak daerah parkiran gitulah bisa dibilang. Dan aku bingung kenapa kok itu nggak dipakai untuk parkir. Dan coba bayangin kalau misalnya Lapangan Anta penuh, nggak bisa parkir. Udah gitu, udah nggak bisa parkir. Misalnya, kondisinya sebelumnya kemarin malam hujan. Tempat parkirnya kalau misalnya hujan itu kan ada daerah gini. Ada daerah yang dilapisi batu bata gitu. Ada bagian yang nggak dilapisi. Gak tau lagi kalau sekarang ini udah dilapisi gitu. Intinya kalau misalnya yang di batu bata ini ya nggak tergenang air. Ya masih tergenang sih, cuman nggak lebih parah dari yang berada di tanah. Kenapa? Karena tentunya kalau di tanah, pastinya kalau kena air bakal becek. Dan ya itu yang dirasakan oleh mahasiswa UKP ataupun mahasiswa lain yang datang ke UKP di mana parkir di Lapangan Anta. Itu yang dirasakan. Dimana kalau misalnya mereka menginjak di bagian yang tanah itu, mereka bakal merasakan gimana rasanya harus menghindari lumpur-lumpur. Dan ya selain lumpur-lumpur itu juga harus merasakan bagaimana kerja shuttle. Ya memang aku apresiasi terhadap kerja shuttle. Tapi juga kadang aku bingung karena juga nunggunya sangat lama. Dan ya jika dibandingkan dengan universitas yang aku tahu, di mana itu benar-benar shuttle bus. Ya itu seperti itu. Mereka sungguhan memakai shuttle bus, di mana mereka menurunkan mahasiswa menggunakan bus. Jadi ya nggak salah juga kalau misalnya parkirnya juga bayar 2.000. Sedangkan di Petra tidak bayar atau free. Tapi shuttle-nya merupakan shuttle Innova. Dan juga belum lagi kalau misalnya pas itu juga shuttle-nya dibatasi. Di mana shuttle-nya itu kayak nggak sepenuhnya berfungsi gitu loh, nggak sepenuhnya aktif. Ada beberapa mobil yang nggak dipakai, ada juga mobil yang kayak dieman-eman gitu lah. Salah satunya ya Innova barunya mereka, di mana mereka memakai Innovanya itu cuman pas graduation saja, di saat-saat graduation saja. Sedangkan kalau misalnya nggak di graduation, mereka nggak bakal pakai Innova barunya mereka. Aku nggak tahu kenapa alasannya. Apa karena sungguhan memang dieman-eman atau enggak? Nah itulah pengalaman parkir Petra. Belum lagi kalau misalnya shuttle-nya selalu penuh,
sehingga mahasiswanya harus jalan dan merasakan 6 menit berjalan dari lapangan Anta ke gedung, dan itu pun belum tentu 6 menit. Mengapa belum tentu 6 menit? Karena mungkin antara kecapean juga. Keringetan. 6 menit ke kelas belum tentu, kemungkinan juga 10 menit ke kelas. Apalagi kalau merasakan jalan antara lapangan Anta ke Ki atau lapangan Anta ke gedung T atau gedung ekonomi, pasti bisa merasakan betapa susahnya, betapa gerahnya. Plus juga kalau misalnya siang hari, waduh, mantap deh pokoknya. Selain aku mau menceritakan tentang parkir di Petra, aku juga mau menceritain tentang pengalaman di gedung baru. Iya, TKV itu di TKV Petra kita sudah memakai gedung baru. Nggak banyak jurusan yang bisa menikmati gedung baru. Ya, mereka bisa menikmati, bisa datang ke sana, tapi kebanyakan nggak mau pasti. Karena juga jauh. Apalagi kalau yang di gedung T, gedung ekonomi, pasti nggak mau juga. Karena benar-benar sangat jauh. Harus nyebrang ke gedung W, terus nyebrang jalanan, terus nyebrang gedung P, terus nyebrang ke gedung Q. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi kalau cuma demi makan siang. Jadi pengalaman di gedung Q, ya gedungnya bagus, modern. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali kendala. Salah satunya adalah genangan air di luar kelas. Dan itu benar-benar dirasakan oleh mahasiswa yang tahu gedung Q, mahasiswa yang belajar di gedung Q. Pasti merasakan bahwa terganggu pol, dimana lantainya itu ada genangan air. Udah tahu bahwa gedung Q itu benar-benar gedung yang termasuk terbuka, hawanya ya bisa dibilang sejuk sih, anginnya juga enak, dan kalau misalnya saat kondisi hujan pasti bakal kena hujan. Aku jadi keinget cerita dosenku di mana sebentar. Jadi ceritanya untuk gedung Q yang dimana terjadi ada genangan di lantai mereka, itu aku dengar dari dosen DKV ku kalau ternyata itu alasannya adalah lantainya itu kurang miring. Aku nggak tahu itu betul atau enggak, tapi gara-gara itu semua mahasiswa jadi sumpek. Pokoknya intinya lantainya itu harus benar-benar dibetulkan dengan cara semuanya itu dilepas lantainya, terus pastinya ya juga dimiringkan agar airnya tidak tergenang, supaya bisa kesalur ke pipa dan airnya bisa keluar. Dan tapi itu membutuhkan waktu yang sangat lama, sangat-sangat lama. Bahkan pernah kan udah selesai betulinnya, terus tiba-tiba ngulang lagi, entah kurang miring atau kenapa nggak tahu lagi. Dan seingatku saat mau ada pandemi itu kondisinya masih dalam perbaikan. Aku nggak tahu lagi, aduh, udah bener-bener kayak jengkel pol. Kayak aku inget teman-temanku gitu harus kayak baris gitu di satu sisi, dimana bagian lantaiku tidak terkena air. Harus baris satu sisi tok, itu lurus tok, dan itu tidak lebar, hanya untuk satu orang tok. Dan aduh, pokoknya kacau lah. Ya tapi untungnya aku ya bersyukur bisa nyoba di gedung Q. Kelasnya bagus-bagus, apalagi kita merasakan juga kelas fotografi, studio fotografi lebih tepatnya. Kita sayangnya tidak merasakan studio digital grafik pakai komputer. Jadi ya itu yang aku rasakan selama kuliah di kafe. Terus apa lagi ya yang aku rasakan? Ya untuk kelas-kelas mengajarnya itu ya juga bagus sih. Tempat duduknya nyaman, lebih nyaman dari gedung P dan gedung yang lain. Kelebihannya itu. Ya. Ini pengalaman paling berharga ini. Lift. Oh wow. Rekaset udah jadi. Wow, gede ya. Iya, kembali ke cerita. Lift, 3 lift, lebih tepatnya 6 lift. Jadi gini ceritanya. Gedung Q itu ada 6 lift. Dibagi jadi 3. Nah, 3 ini di gedung yang lain, 3 ini di gedung yang lain. Aku nggak tahu yang gedung ini yang dipakai untuk apa ya, kelas apa. Tapi untuk gedung ini kebanyakan dipakai untuk anak-anak desain, seperti desain interior
sama di cafe juga pakai gedung ini. Di lift ini biasa diantar ke untuk misalnya ada studio fotografi atau studio TKV, studio interior dan sebagainya. Aku nggak tahu lagi ada studio apa lagi. Oh ya, studio digital grafik juga. Nah, masalahnya cuma 3 lift. Belum lagi kalau misalnya satu lift itu lagi error. Dan ya, itu belum lagi karena itu sangat sering error. Sangat sering, seberapa sering? Bisa dibilang hampir tiap hari. Errornya gimana? Errornya antara tidak jalan, lampu mati. Aku nggak tahu lampu matinya itu antara hemat listrik atau enggak. Oh ya, terus ada satu lift di mana di bagian 3 ini, satu lift itu menuju ke basement. Ya, aku cuma mau ngomong tau itu sih. Tapi coba bayangin, gedungnya itu kira-kira 12 lantai kalau nggak salah, seingatku. Ya, 12 lantai. 12 lantai, 3 lift. Dan mahasiswanya sangat banyak. Di cafe itu sangat banyak, ratusan. Belum lagi kalau misalnya pas itu hari Jumat. Hari Jumat itu merupakan hari nightmare untuk di cafe lah. Karena pasti mereka semua bakal pulang malam, termasuk aku. Dan itu terjadi selama 4 semester. Aku nggak tahu sih untuk semester kelima ini gimana hari Jumatnya ini. Tapi untungnya karena pandemi ya nggak pakai lift. Beruntunglah kau Petra, karena listrikmu tidak dipakai. Tapi tetap beruntunglah kau juga karena kau tetap dibayar. Jadi coba bayangin kalau misalnya satu lift itu error. Apalagi kalau lift itu lift basement. Ya sebenarnya gak efek sih. Tapi coba bayangin kalau misalnya itu sisa 2 lift tok. Dan untuk mahasiswa sebanyak itu, ratusan, 200, 300 gak tahu. Coba bayangin. Rebut-rebutan lift. Terus udah gitu kalau misalnya telat dimarahi dosen. Apalagi kalau misalnya dosennya dapat yang killer. Waduh, untungnya saja dosenku selama ini baik-baik saja. Meskipun beberapa menganggap kayak dosenku yang pernah ngajarin aku itu kayak, oh dosenmu itu lo killer, dosenmu itu lo bencana. Di pengalamanku tidak sih. Jadi maaf bagi kalian yang merasa terugikan oleh dosen itu. Tapi menurutku baik-baik saja untungnya. Oh iya, terus sama itu juga hall-nya yang di gedung Ki. Jadi di Petra ini ada 2 hall, yaitu hall di gedung EH atau entrance hall, sama di gedung Ki. Oh ya, sama gedung Ki ini aslinya punya nama sih, tapi aku lupa namanya apa. Oh, bukan di gedung Ki ya sih, tapi kolamnya sih. Oh iya, kolam. Jadi keinget kolam kura-kura. Nggak tahu siapa yang buat saya ini. Sama kolam jodoh atau kolam gedung W, dimana nggak tahu ya, itu aslinya Sungguhan. Sebelumnya itu kolam atau karena itu emang sering banjir jadi itu disebut kolam, atau karena emang posisinya yang seperti kolam. Aku nggak tahu sih. By the way cepet Mbak, gak nyadar ya udah di iki HR. Astaga. Oh iya, mungkin juga aku mau ceritain pengalamanku selama Petra. Nggak hanya pengalaman lucu, tapi juga pengalaman menarik seperti berikut organisasi. Jadinya saja ya seru. Cuman ya tau lah kalau misalnya sebagai seorang yang pendiam harus ikut organisasi. Memang harus di Petra itu harus ikut organisasi karena kalian harus ngumpulin poin, di mana poin ini bisa kalian gunakan untuk kalian bisa ikut graduation. Jadi di Petra ini poinnya ini dibagi antara organisasi, penalaran, pengmas atau pengabdian masyarakat, terus yang semacam untuk lomba-lomba gitulah. Aku nggak tahu namanya apa. Tapi ya ada sama beberapa hal yang wajib, misalnya ikut ospek atau ikut upacara gitu, sama ikut LKMTT. Tips bagi kalian yang mau masuk kuliah, yang mau mulai kuliah. Tapi ini aku jelasin dulu dalam Petra. Jadi Petra ini ya dibagi jadi 4 itu. Tahu lagi ada yang aku lupa sebutin, dibagi. Nah itu di tiap
itu ada kayak targetnya masing-masing. Misalnya organisasi itu aku ingat 9 poin, pengabdian masyarakat itu 3 kalau nggak salah, penalaran itu berapa gitu, terus untuk yang lomba-lomba itu ya juga berapa nggak tahu, aku lupa. Dan tips untuk kalian yang mau kuliah beraktiflah untuk ikut sesuatu dalam kegiatan universitas. Entah kalian tujuannya cuman demi kumpulkan poin atau kalian memang suka berorganisasi atau suka ikuti lomba-lomba, ya terserah kalian sih. Tapi intinya aktiflah, beraktiflah di masa kuliah ini agar kalian juga bisa mendapatkan teman, tidak hanya di jurusan kalian sendiri tapi juga di jurusan lain. Kebanyakan dari panitiaku itu dari luar jurusan. Misalnya ada panitia aku ikut panitia lomba foto sama lomba apa gitu, pokoknya ada 5 lomba dalam satu organisasi panitiaan. Terus aku ikut juga fungsio, terus juga aku ikut lomba itu, panitia lomba olahraga gitu, dan aku jadi panitia lomba lari. Dan itu pengalaman yang menarik, tapi juga ya mengerikan lah, bisa dibilang. Maaf kalau misalnya ketua yang mendengarkan ini. Dan ya, tapi untungnya saja ya semuanya baik-baik saja. Dan ini kritisnya juga, meskipun dengan berorganisasi kalian bakal dapat poin, tapi belum tentu juga kalian bakal dapat poin. Ngerti toh maksudku? Jadi kalau misalnya kalian panitia nih, kalian itu sebagai, intinya adalah kalau misalnya kalian gagal, panitianya gagal, kalian nggak bisa dapat poin. Kalau misalnya kalian termasuk gagal panitianya, gagal itu dalam arti apa? Mungkin tidak sesuai target, misalnya orang yang ikut lomba gitu misalnya tidak sesuai target. Dan jujur saja aku hampir mengalami itu di dalam lomba. Aku ikut panitia lomba lari itu, aku jadi ketua di bagian lari, dan itu aku hampir nggak dapat peserta gitulah. Dan itu jujur saja kayak udah diiming-imingi sama temanku, kamu lu kurang peserta, ayo cari peserta, ayo aktivo cari peserta. Ya intinya aku sudah cari orang itulah pokoknya. Untungnya saja ya teman-temanku banyak yang nyariin juga, dan aku juga dapat beberapa cutting atau kakak tingkat, atau bisa dibilang kakak kelas lah gampangnya. Dan aku mendapatkan ya sesuai target lah untungnya, ya target minim sih, tapi ya untungnya ya bisa. Ya sama sebelumnya juga aku pernah ngalamin ini pas aku lomba foto itu. Ya itu termasuk panitia yang besar karena itu gabungan dari jurusan DKV dan jurusan pariwisata sama jurusan sasing kalau nggak salah. Iya itu termasuk yang besar itu. Kalau misalnya kalian panitia yang jurusannya yang gabung-gabungan gitu, pasti besar poinnya, pasti besar juga dana yang harus dikeluarkan. Oh iya, jadi keinget aku, panitia semakin besar panitia, maka semakin besar dana yang aku keluarkan. Quotes dari aku dan tips dari aku, siap-siaplah uang sebanyak mungkin. Apalagi kalau misalnya kalian susah untuk mencari konsumen bisa dibilang. Karena di panitia yang besar ini biasa kalian disuruh untuk, misalnya kan ada bagian-bagiannya gitu toh. Misalnya ada PDD, ada konsumsi, ada apa-apa. Nah, salah satunya konsumsi itu biasa disuruh untuk jualan makanan supaya ya dapetin uang untuk kegiatan panitia. Nah, caranya yaitu jualan makanan. Jualan makanannya di mana? Di daerah Petra. Tapi aku nggak tahu kenapa kok di Petra ini kamu nggak boleh jualan di daerah Petra. Kamu harus jualan di luar Petra. Aku nggak tahu kenapa itu peraturannya. Apakah karena pas itu juga kolam jodoh? Jadi inget kolam jodoh yang penuh dengan sebutannya PO. Oh iya, PO, pre-order makanan. Jadi orang-orang kayak taruh makanan gitu, terus kayak orang-orang yang beli itu bakal datang ke sana. Kayak gitulah. Jadi intinya, kalau misalnya kalian nggak dapat konsumen, kalian dipaksa untuk beli makanan tersebut.
Dan minimal harga makanannya adalah 15.000 dan minumannya biasa 10.000 kalau nggak salah. Dan biasa punya target, misalnya dalam 1 minggu itu dijual makanan per orang. Itu aku ingat, aku punya target itu 3 makanan 3 minuman. Jadi kalau dihitung-hitung 3 makanan 3 minuman, makanannya 15.000, 16 kali 3 45.000, 10 kali 3 30. Berarti dalam seminggu aku harus ngeluarin 75.000. Kalau misalnya aku nggak dapat konsumen, kalau misalnya kalian nggak punya konsumen, kalian bakal harus bayar 75.000 per minggu. Berarti kalau misalnya per bulan, kira-kira sudah habis 300.000. 300.000 sendiri untuk makanan. Kalau misalnya kalian full nggak dapat konsumen. Tapi tips dan trik buat kalian, tawarlah ke dosen. Entah kenapa dosen itu pasti mau. Tawarlah ke dosen. Aku inget aku kayak bawa makanan gitu, terus kayak temanku kayak ngomong, gak buat tawar tuh ke dosen dah. Sini tak bantu tawar ke dosen aja. Terus ya akhirnya ditawarin ke dosen dan terjual. Wow, aku kayak bingung. Wow, ternyata dosen juga mau ternyata. Apakah mereka emang juga jarang makan atau nggak tahu ya. Tapi ya untungnya ya itulah tipsnya, tawarlah ke dosen. Ya jadi itu aja yang aku mau ngomong. Ya nggak aja sih, udah banyak pol yang aku ngomongin tadi. Jadi ya itu aja dari aku. Thank you and see you on the next video.